Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la murid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ya nabadu. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita bersyukur pada Allah yang mana Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan nikmat-Nya kepada kita. Tanpa kita sadari, alhamdulillah kita telah berada di malam yang keempat di bulan suci Ramadan. Ini satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena 11 bulan yang lalu semua kita umat Islam, mulai dari yang anak kecil, yang balik dan berakal sampai orang yang dewasa, orang yang tua, semuanya mengharapkan bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Namun manusia hanya bisa berencana dan Allah yang menentukan ajal dan kematian. Mungkin ada saudara kita, ayahanda kita, ibunda kita, tetangga kita, sahabat kita. Mereka sama-sama mengharapkan bertemu dengan suci Ramadan. Namun bukan bulan suci Ramadan yang dulu menghampiri mereka, malaikat ajal dan kematian. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekarang mereka sedang berada dalam kubur sana. Terbaring dalam tanah, di bawah tiang lahat. Yang mana sesungguhnya mereka itu, suai saudaraku, mereka itu iri kepada kita yang masih hidup, yang bertemu bulan Ramadan tahun ini. Apa dalam hati mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah bangkitkanlah kami, hidupkanlah kami ya Allah, walaupun sebentar, kami ingin beramal soleh di bulan suci Ramadan. Seperti yang dilakukan oleh saudaraku, yang dilakukan oleh kerabatku, tetanggaku yang masih hidup. Kemudian salam kita kirimkan ruh buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya mungkin ada sebagian kenal sama ustaz, sebagian yang belum. Maka kata Romah Irama, tak kenal maka tak sayang makanya tak cinta. Boleh kenal nama ibu? Boleh togak sekejap bu? Sebab togak duduk sama ya bu. Entah mejahnya yang tinggi, entah ustadznya yang pendek kan. Perkenalkan, simak baik-baik bu. Perkenalkan, nama saya Tengku Muhammad Rois Al-Absi. Boleh dipanggil Tengku, boleh dipanggil Muhammad, boleh dipanggil Rois, tapi mohon maaf jangan panggil ustadznya Tungku. Nanti hitam ustadznya. Dah kenal bu? Dah kenal pak? Alhamdulillah kenal calon mantu ibu dan bapak yang duduk di depan kau. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai yaitunya tema kita malam ini adalah imarah masjid. Sebelum kita imarah masjid, kita itu harus tahu, bukan sekedar tahu tapi kenal dengan itu masjid. Sebab kenapa? Sebab kalau seandainya tahu nama masjid, orang yang tidak pernah sholat pun dia tahu namanya adalah masjid. Orang yang non-Islam pun tahu namanya masjid. Anak yang kecil pun tahu namanya masjid. Tapi orang yang tahu masjid belum tahu dia kenal apa itu masjid. Kalau udah kenal dengan masjid, barulah terpaut hati kita untuk melaksanakan sholat jemaah di masjid. Ayanda dan ibunda tercinta dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata Allah Subhanahu wa taala, yang mana tempat yang paling mulia di muka bumi ini, yang sangat dicintakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid. Sehingga kita tahu dalam sejarah Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana perjalanan Nabi itu masjid ke masjid. Iya bu? Masjid ke masjid bu? Bukan mall ke mall.
Bukan diskotik ke diskotik, tapi antara masjid ke masjid. Ketika itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitunya masjid ke masjid, ilmu dari Allah. Itu menunjukkan bahwa masjid itu adalah tempat yang mulia. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu masjid. Kemudian kita juga tahu ketika Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah, yang dilakukan yang pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah yaitu membangun masjid. Ini menunjukkan masjid itu tempat yang mulia dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, mungkin ada Bu sebagian di masjid ini nggak ada. Mungkin ada di luar sana sebagian ditanya kenapa tidak sholat berjemaah di masjid. Dijawabnya Bu, malas saya sholat di masjid tuh. Saya udah lama nggak sholat di masjid. Ketika saya sholat masjid, pas pulang sholat sandalnya hilang. Maka itu alasan dia. Saya takut ke masjid, takut sandalnya hilang. Itu bukan masalah musibah bagi kita Bu. Yang lebih musibahnya apa? Sandal kita tidak pernah terlihat di masjid. Ayanda dan ibunda yang tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita jadi sebagai orang yang mereka tidak pernah sholat berjemaah di masjid, tidak pernah menjadi makmum di masjid, maka ketika datang ke masjid, maka dia duduknya bukan berada di belakang makmum, di belakang imam, akan tapi di depan imam. Yaitunya telah menjadi jenazah. Maka ketika itu adalah hal terpaksa itu Bu. Terpaksa. Kenapa terpaksa? Karena ketika itu telah berpisah ruh dengan jasad. Manusia itu tidak bisa bergerak. Telah meninggal dunia Bu. Ketika itu dibawa ke masjid disolatkan Pak. Itu karena dia tak bisa bergerak. Kalau bisa bergerak mungkin dia marah tuh. Menolak. Mungkin ketika dibawa di masjid, kalau dia bisa ngomong, kalau dia bisa bergerak, dia mungkin berkata seperti ini. Kemana kami kebawakan aku? Aku tidak mau ke masjid. Mungkin melawan dia. Kenapa dia tidak bisa melawan? Karena telah berpisah ruh dengan jasad. Oleh karena itu, jangan sampai kita ini kedatang ke masjid waktu kita telah berpisah ruh dengan jasad. Kaum muslimin dan jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab penyesalan itu selalu datangnya terlambat, Pak. Bu. Mungkin kita ada di antara kita manusia ini. Ketika kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih menunda-nunda untuk pergi ke masjid. Aku masih muda, nantilah udah tua bawa ke masjid. Tapi ingat wahai saudaraku, ajal dan kematian tetap di tangan Allah. Mungkin tahun ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, kita berkata, tahun ini saya tidak sholat tarawih, tahun ini saya tidak sholat berjemaah, karena saya masih muda, masih sehat. Iya, sekarang masih sehat Bu, Pak. Tapi ingat, ada suatu waktu kita menyesal, ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala musibah berupa penyakit Bu, Pak. Lah sakit badan kita. Kita masih diberikan umur panjang oleh Allah, tapi kita tidak mampu lagi untuk berjalan ke masjid. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Maka tempat yang mulia adalah masjid. Kemudian yang kedua, yang mana masjid ini adalah tempat ketenangan hati. Bu, mungkin sebagian ada gara-gara berbuka mungkin tersinggung oleh suami, atau sang suami tersinggung oleh pembicaraan seorang istri. Itu masalah enggak Bu? Masalah. Apalagi yang anak yang sedang kuliah, mahasiswa itu masalah ketika apa? Ketika mengajukan usul skripsi, judul skripsinya ditolak terus di dosennya. Itu masalah enggak? Masalah. Ada lagi masalah sangat besar Bu, yaitunya bagi pemuda-pemudi. Bagi remaja ini masalah ketika dia cinta dengan seorang wanita, atau malah sebaliknya,
seorang perempuan cinta kepada laki-laki, namun laki yang dia cintai itu tak mencintainya. Itu masalah nggak, Bu? Masalah. Pernah dulu waktu saya kuliah, tengok kawannya tak mau makan loh, Pak. Makan sikit-sikit. Ditanya apa? Rupanya dia cinta sama anak orang, namun wanita yang dia cinta itu tidak mencintainya. Itu menjadi masalah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ada masalah, baik masalah urusan ekonomi, baik urusan dengan keluarga kita, atau dari segi pendidikan, pekerjaan kita, yakinlah bahwa ke masjid, Bu, insya Allah hati kita tenang. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bawa di masjid insya Allah tenang. Apalagi ada penyakit tak bisa tidur ya, Bu, ya. Ada orang tu tak bisa tidur, Pak, susah tidur, banyak masalah. Apalagi laki-laki, Pak. Kalau ada seandainya, Bu, suami ibu tak bisa tidur, bawa suruh dia ke masjid, insya Allah tidur. Apalagi hari Jumat. Apalagi hari Jumat. Tak mau tidur, datang masjid ni, jangan sapnya paling depan loh, dari belakang sikit. Atau di balik tiang itu kan. Itu cepat suami ibu tidur loh, Bu. Kapan tidurnya? Ketika khotib naik mimbar, menyampaikan khotib tentang isi khutbahnya, baru 2-3 menit pasti itu lunak matanya tuh, Bu. Lunak lehernya itu, tidur dia kan. Khotib naik ke mimbar, dia tidur. Bahkan ketika khotib sudah siap selesai, dia tak tahu loh. Pas sudah iqamah, orang dah berdiri semua, dia masih aja duduk. Dibangun di kawan samping. Bang, oi, orang dah selesai, bang, nak solat lagi. Maka ketika itu bangun dia. Tak tidur tadi ngorok, ternyata ngences di sini ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga, masjid ini dipenuhi oleh malaikat rahmat. Contohnya, Bu, mungkin antara ibu, mungkin antara jemaah bapak-bapak, kita tak saling kenal, tapi ketika kita masuk di masjid manapun kita berada, pasti kita itu menyampaikan salam. Iya, Bu. Menyampaikan salam. Ini menunjukkan kenapa menyampaikan salam, hati kita pengen bersaudara. Hati kita itu penuh rahmat. Kenapa? Karena disekelilingi oleh malaikat rahmat. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, mungkin kita itu pengen keluarga itu bahagia, sakinah mawaddah warahmah. Ingin hidup kita penuh dengan rahmat, maka, Bu, saling menjaga, membangunkan sholat berjamaah sama suami dan istri. Bu, setuju, Bu? Nanti subuh mulai, kalau seandainya suaminya tidur, bangunkan. Papa, bangun. Bi, bangun. Kita sholat jamaah bareng-bareng. Maka bangunkan suami. Begitu juga suami bangunkan istrinya untuk ajak sholat berjemaah. Ini maaf, ini bagi yang udah punya istri. Yang belum punya istri, jangan pula istri orang dibangun. Itu bukan rahmat, tapi laknat. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang keempat, masjid ini yaitunya Baitullah, yaitunya rumah Allah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita bertamu di rumah seorang pejabat, di seorang artis, seorang yang kaya, kita merasa senang hati kita, ya, Pak. Senang hati kita bisa menjadi tamu seorang pejabat. Padahal kita datang masjid ini bukan jamu seorang pejabat, melainkan tamunya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikianlah santapan rohani Ramadan kita pada malam berbahagia ini. Karena waktu mungkin telah memisahkan kita. Mari kita tarik sebagai kesimpulannya, tanamkan dalam hati diri kita bahwasanya masjid inilah tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat ketenangan hati kita. Percayalah, ketika kita ada masalah, datang masjid, insya Allah Allah akan jauhkan kita daripada masalah tersebut. Sebelumnya saya mau berpantun. Boleh pantun, Bu? Boleh pantun, Pak? Kalau ada sumur dadang, bolehkah saya numpang mandi? Kalau misal tausiah saya malam ini kurang panjang, boleh undang ustadznya satu kali lagi. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.